Swastiastu. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nimade Rahayu Marini dari Prodi Sarjana Keperawatan tingkat 2A. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang hubungan terapeutik. Apa sih hubungan terapeutik itu? Hubungan terapeutik merupakan satu set situasi yang diciptakan oleh orang-orang yang memerlukan dan memberikan bantuan dalam pelayanan kesehatan guna mencapai suatu tujuan tertentu. Situasi ini dikenal juga sebagai hubungan perawat dan klien atau therapeutic relationship perawat-klien. Nah, langsung saja ke definisi dari hubungan terapeutik antara perawat dan klien. Hubungan terapeutik antara perawat dan klien merupakan hubungan kerjasama yang ditandai dengan tukar-menukar pikiran, perasaan, ataupun pengalaman. Hubungan terapeutik disebut juga hubungan interpersonal, yang merupakan sebuah proses yang dilakukan oleh perawat dan klien. Dalam hal ini, lebih menitik beratkan pada usaha perawat dalam memberikan dan memenuhi kebutuhan psikososial intervention. Therapeutic relationship ini dilakukan oleh perawat dan klien, di mana perawat menggunakan dirinya sebagai alat untuk melakukan hubungan terapeutik, baik itu menggunakan komunikasi verbal ataupun komunikasi nonverbal. Nah, adapun tujuannya yaitu untuk terapi, kesembuhan, dan pertumbuhan emosional dan psikologis. Hubungan ini dijadikan fondasi dari asuhan keperawatan yang memiliki sifat mutual, yang artinya saling berinteraksi antara pelaku. Nah, dalam hal ini, perawat harus benar-benar memahami perannya dalam hubungan antara perawat dengan klien. Nah, adapun peran perawat dalam memberikan kesempatan kepada klien. Yang pertama, yaitu identifikasi dan gali masalah dalam berhubungan dengan orang lain. Yang kedua, temukan cara sehat untuk memenuhi kebutuhan emosional. Yang ketiga, yaitu rasakan hubungan pribadi yang memuaskan. Adapun tujuan dari hubungan terapeutik, yang pertama, meningkatkan kemandirian klien melalui proses realisasi diri, penerimaan diri, dan rasa hormat terhadap diri sendiri. Yang kedua, identitas diri dengan jelas dan rasa integritas yang tinggi. Yang ketiga, kemampuan untuk membina hubungan interpersonal yang intim dan ketergantungan dan saling mencintai. Kemudian yang keempat, yaitu meningkatkan kesejahteraan klien dengan peningkatan fungsi dan kemampuan memuaskan kebutuhan. Selanjutnya, ada karakteristik atau kondisi yang penting untuk mengembangkan hubungan terapeutik. Yang pertama, ada rapport atau hubungan. Nah, hal ini muncul karena adanya perasaan yang diterima, persahabatan, kehangatan. Yang kedua, ada kepercayaan atau trust. Kepercayaan ini merupakan fondasi dalam hubungan terapeutik yang baik. Perawat harus menunjukkan sikap caring kepada klien guna mendapatkan kepercayaan dari klien. Adapun sikap yang perlu ditunjukkan perawat, yang pertama, selalu ada saat klien membutuhkan pertolongan. Yang kedua, selalu menepati janji. Yang ketiga, bertanggung jawab. Yang keempat, jujur. Dan yang kelima, bisa menyimpan rahasia dengan baik. Yang ketiga, menghormati atau respect. Nah, sikap ini di mana kita mempercayai nilai diri seseorang meskipun dia memiliki tingkah laku yang kita sendiri belum tentu menerimanya. Nah, sebagai perawat harus memiliki sikap saling menghormati. Adapun sikap yang perlu ditunjukkan oleh perawat, yang pertama ada menyapa klien dan memanggil nama klien. Yang kedua, mengucapkan salam. Yang ketiga, selalu ada waktu untuk klien dan selalu menjawab pertanyaan dari klien. Kemudian, yang keempat, ada kesewajaran. Nah, sikap ini merupakan sikap apa adanya yang dimiliki oleh seorang perawat, atau disebut juga sikap keikhlasan, di mana sikap ini mampu mengantarkan perawat untuk mendapatkan kepercayaan dari klien. Yang kelima, ada empati. Empati merupakan kemampuan yang dimiliki oleh setiap individu untuk bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Sebagai perawat harus memiliki sikap empati agar ikut merasakan apa yang dirasakan oleh klien dan apa yang dipikirkan, dan dapat membantu proses penyembuhan klien.
Adapun sikap dalam berkomunikasi terapeutik. Yang pertama, ada berhadapan. Nah, berhadapan ini dimaksud yaitu posisi di mana saya siap untuk Anda atau perawat siap untuk klien. Yang kedua, mempertahankan kontak mata. Yang ketiga, sikap membungkuk kepada klien. Nah, sikap ini menunjukkan keinginan seperti mengatakan ataupun mendengarkan sesuatu dari klien. Yang keempat, menunjukkan sikap terbuka, seperti tidak melipat tangan ataupun kaki, guna menunjukkan keterbukaan dalam berkomunikasi. Yang terakhir, tetap rileks. Nah, sikap ini tetap dapat mengontrol antara ketegangan dan relaksasi dalam memberikan respon kepada klien. Nah, adapun struktur dalam melakukan komunikasi terapeutik. Yang pertama, fase preinteraksi. Pada tahapan ini adalah persiapan sebelum memulai hubungan dengan klien. Yang kedua, fase orientasi. Nah, fase ini dimulai pada saat pertama kalinya bertemu dengan klien. Di sini perawat menggunakan kesempatan untuk berkenalan dengan klien. Nah, yang ketiga, fase kerja. Fase ini merupakan inti dari keseluruhan komunikasi terapeutik, di mana perawat bersama klien mengatasi masalah yang dihadapi oleh klien. Nah, yang terakhir, fase terminasi. Fase terminasi merupakan fase yang paling sulit atau penting, karena hubungan saling percaya sudah terbina dan berada pada tingkat yang optimal. Nah, fase ini terjadi pada saat perawat akan mengakhiri tugasnya dan klien akan pulang. Nah, itu tadi penjelasan tentang hubungan terapeutik. Mohon maaf jika ada kesalahan. Om Santi 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 Om.